Iya, itulah. Cerita menarik di sini Pak Ketua. Orang tidak kemarin harus di sini. Orang kemarin dia cuma hanya di bagian sana. Dia ingin mau ke sini. Silakan. Ya, benar. Terima kasih, puji Tuhan atas waktu yang diberikan atau kesempatan yang diberikan bagi kami untuk berbagi dan bercerita seputar sepak terjang dari hati untuk negeri ini. Jujur dan terus terang, semua yang terjadi ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan lewat hikmat, talenta yang Tuhan beri bagi kami. Secara khusus aktivitas kami di Sarmi dalam komunitas Kipas. Kipas itu terlahir dari hati ketika kami bersama-sama melihat sisi kelebihan dan kekurangan. Lalu kami bersinergi, kami sama-sama sehati sepakat untuk melihat dan bergerak dari hati untuk melakukan perubahan-perubahan kecil. Bagaimana kami melihat dari awal ketika terjadi perubahan-perubahan pada alam. Kami datang dari dalam yang sering disebut oleh ketua komunitas kami, Pak Saveri, bahwa kami datang dari Gelarahim. Gelarahim itu punya cerita dan punya ideologi sendiri. Tetapi saya tidak akan bahas itu. Saya akan bercerita bagaimana, dari mana dan kita memulai yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga kami mencoba dengan mengambil atau beraktivitas dengan lakukan persemaian hutan pesisir dan mangrove. Setelah kami lakukan itu, kami mencoba mempelajarinya, sisi kehidupannya, bagaimana dia berinteraksi dengan alam, kehidupan dan populasi dia seperti apa. Lalu kami mencatat, mengambil pengetahuan itu, kami memulai dengan melakukan gerakan-gerakan kecil, melakukan penanaman mangrove di daerah yang kami merasa terkena dampak abrasi. Nah, kami memulai daerah Sarmi, yang hari ini saya berdiri daerah pesisir Sarmi Kota, dari daerah pelabuhan sampai dari timur sampai sebelah barat daerah Sarmi. Data lama kami mencatat bahwa daerah ini telah kami lakukan penanaman sekitar 1000 lebih tanaman mangrove, dan itu sudah kami lakukan. Hasilnya yang hari ini saya sedang berdiri, ini hasil dari yang kami lakukan awal. Memang dari awal kami penuh dengan tantangan dan persoalan, tetapi itu bukan duri untuk kami melangkah maju. Kami melangkah dengan kekurangan kami, tapi tekad kami untuk melakukan satu gerakan perubahan. Memang kami sadar merubah perilaku dan karakter manusia itu susah sekali. Dan hari ini yang kami lihat, inilah hasil kami. Ini ada sekitar, sebenarnya daerah sini kalau waktu data kami 2017, 2018, 19, daerah ini ada sekitar 200 lebih yang kami tanam. Tetapi ya, ini yang jadi ini dan tinggal ada sekitar 20-an lebih. 20-an lebih. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ada yang sudah tumbuh, sudah jadi, tetapi itulah kami katakan perilaku dan karakter manusianya berbeda. Mungkinkah mereka belum menikmati hasil dari
manfaat daripada alam itu sendiri. Tapi jujur saya katakan bahwa setelah kita lakukan penanaman ini sudah ada bukti-bukti bagi kami bahwa betapa bermanfaatnya mangrove ini bagi kehidupan manusia. Ketika kami tanam ini, daerah ini dulu tidak ada sarang gurita. Tapi ketika mulai jadi dan bertumbuh, anak-anak mengambil gurita di sini, dan itu kami punya foto dokumentasi. Anak-anak ambil gurita dan ambil hasil dari manfaat mangrove itu sendiri. Orang yang sering balobe sudah tidak lagi balobe di daerah-daerah yang, tapi dia putar di sekitar sini. Orang mencari daerah sekitar itu, dan itu menjadi senyum bagi kami. Kami bangga kami bisa melakukan yang kecil untuk keberlangsungan kehidupan. Kami menjadi berkat bagi orang lain dengan gerakan-gerakan kecil. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Media secara teknis mungkin nanti akan dilanjutkan oleh ketua komunitas, karena itu bagian catatan untuk beliau ambil mungkin gelar atau apa, nanti dia akan jelaskan. Terima kasih, shalom. Sampah. Ini contoh, Tuna sering kali dengan ini Pak. Sampah Ya. langsung buang di. Sebenarnya ini juga yang Tuna sementara lawan perang dengan perilaku ini. Kiasaman karat ini Ya. Dia sangat faktor menjadi masalah untuk penyebab begini keberadaan dari tanaman. Dia juga punya asaman karat ini mempengaruhi juga. Oke. Saya boleh tahu namanya? Nama saya David Saleri. Baik, beberapa mangrove seperti kita lihat, tadi juga ada informasi soal 200 yang ditanam dan 20 atau 30 yang masih tersisa. Kira-kira dalam penanaman mangrove ini apa sih yang jadi tantangan atau kendalanya? Yang menjadi tantangan atau kendalanya perilaku dari lingkungan sekitarnya. Yang kita kerjakan itu panggilan hati yang terikat secara langsung, di mana kami hidup dengan alam di sini, yang mana terpikir oleh kami bagaimana melihat apa yang kita dapat dari kecukupan alam yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Ya, aktivitas yang kami kerjakan bagaimana melihat dari ruang hidup ya. Ya. Baik, silakan. Ada yang mau statement? Baik, terima kasih. Daerah ini kami sudah lakukan penanaman ada sekitar 200 lebih bibit tanamannya. Ada kurang lebih 2 atau 3 jenis yang kami tanam daerah sini, dan hasilnya sudah tidak apa kita lihat sama-sama tadi. Ini bentuk dari ciri perilaku yang kami perlu ceritakan dan kami perlu angkat untuk sama-sama bagaimana kita sama-sama mencintai alam ini. Mangrove kami pilih karena memang dia terlahir dari cerita-cerita kami, dia terlahir dari kultur. Kami melihat dari sejarah dan kultur bangsa Melanesia. Sangat melekat sekali dengan kehidupan lingkungan hidup daripada tumbuhan mangrove ini. Punya manfaat yang cukup banyak. Masih banyak misteri yang tersembunyi dari mangrove ini, sehingga kami betapa memilih tanaman ini. Tapi setelah kami tanam, inilah yang kami alami, yang tadi kami sampaikan tentang perilaku. Mungkin hari ini kita harus bisa bercerita. Mungkin hari ini kita harus bisa berani katakan jujur kepada generasi, agar kemudian kelak mereka tidak menjadi perusak alam, tapi mereka terbentuk untuk mencintai alam ini. Karena mereka tidak bisa terlepas hidup sendiri, tapi alam akan menjamin dalam kehidupan mereka. Ini ada sekian pohon yang sudah dipotong. Ada kalanya dipotong, ada kalanya dipukul dengan kayu. Terus terang, mangrove sangat sensitif. Dia seperti kehidupan manusia. Ibarat kalau jari kita dipatah, pasti kita akan sakit. Seperti itulah kehidupan mangrove. Ketika dia dipatah atau dipukul daunnya, dia akan sensitif dan dia akan mati kalau tidak dirawat dan tidak dipelihara. Daerah ini kita rawat dengan
sentuhan yang tidak kita betul-betul kawal daerah ini, pertumbuhannya, fisiknya, mulai dari kita tanam sampai daunnya menghijau. Dan itu konsep-konsepnya, catatan-catatannya, langsung nanti kalau mau tahu lebih metode apa yang kami pakai, jenis apa yang kami tanam, berapa lama sih jangka waktunya, bagaimana kita menggunakan media bambu. Jujur kami katakan, kami tanam dengan media bambu, kami pakai alam semua. Tapi itu semua ada di paket tua. Langsung nanti kalau ingin lebih menggali lebih jauh, silakan langsung dengan paket tua. Hanya saya bisa menyampaikan bahwa sebagai pesan moral hari ini kita harus mengingatkan generasi untuk tidak merusak alam seperti yang hari ini kita hadapi. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan berkati. Sudah. Kelapa buat akar Baik. kelapa ya? Terima kasih. Salah satu bentuk abrasi yang begitu kuat di daerah pesisir di sini, Yang kami salah satunya adalah ini. Ini akar kelapa. Kelapa ini dulu di darat. Dia di darat, di hutan. Dia di hutan, termasuk pohon-pohon yang sekarang ini akarnya ada. Akarnya Kenapa? kena dampak. Ini di hutan. Pasirnya masih di sana. Masih jauh di sana, sekitar 5 hampir 7 meter di depan. Nah, ini daerah hutan, tetapi karena abrasi begitu kuat, terjadi pancaroba, perubahan, sehingga ini termakan oleh abrasi. Kelapa ini, akar kelapa ini, akar pohon ketapang sana, semua pasirnya ketika barat kencang, ini diseret, dibawa buang ke daerah pelabuhan. Karena daerah pelabuhan itu ada talu, sehingga pasir-pasir ini tertumpuklah di sebelah sana. Di sebelah sana. Nah, mungkin ada kalau ada apa bukti lebih jelas itu bekas pertahanan tentara Jepang. Bekas itu sudah ada di air sana, sudah tinggal puing-puing, tinggal batu-batu pecah yang ada di situ. Itu dulu di daerah hutan, sebagai identitasnya ya. daerah hutan. Tapi hari ini itu dia sudah ada di dalam air, itu salah bentuk daripada abrasi yang betul kuat di daerah pesisir Sarmis ya. Begitu bisa saya sampaikan, bisa informasikan. Terima kasih. Oke, yang kedua yang kaitan tadi soal perubahan iklim, bagaimana dulu masyarakat adat punya pengetahuan dalam memprediksi cuaca. Nah, kemudian sekarang ini kan sudah tidak bisa lagi. Mungkin tadi bisa diceritakan kembali. Ya, baik. Itu di orang Sarmi dulu, kami di Sarmi dulu bisa memprediksi musim barat, musim timur, jelangnya berapa bulan. Itu dulu kami bisa mengetahuinya dari perubahan alam. Ceritanya kemudian kita akan masuk sampai cerita kultur, di mana ada cerita sejarah tentang Merkine. Itu rahimnya keret tersendiri dari suku Sobe ini. Saya tidak angkat di situ, tapi itu kalau mau